Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa channel Palopo Berdakwah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita memahami bersama bahwa salah satu tujuan dari disyariatkannya ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini adalah mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang lazim kemudian kita dengarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Di penghujung ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tujuan dari ibadah puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah sebagaimana penjelasan Imam Nawawi, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam kata lain bahwa takwa ialah berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan seluruh ajaran Islam, syariat Islam, seluruh syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam seluruh aspek kehidupan kita sebagai seorang manusia. Hadirin pemirsa channel Palopo Berdakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita akan bertanya, apa ganjaran dan balasan atau janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seseorang telah mencapai derajat takwa? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam berbagai ayatnya itu telah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa tentang balasan dan ganjaran ketika mereka mencapai derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah orang-orang yang mencapai derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka senantiasa akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam firman-Nya, Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang bertakwa di sisi-Nya. Hadirin pemirsa channel Palopo Berdakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita menganggap bahwa letak kemuliaan seorang hamba diukur berdasarkan adanya pangkat jabatan serta status sosial yang dimilikinya. Kadang kita mengukur
derajat kemuliaan seorang manusia itu berdasarkan banyaknya harta kekayaan, materi, uang dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini hadirin yang kami hormati, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, semua potensi tersebut, baik itu harta kekayaan, materi yang kita miliki, pangkat dan status sosial, bukanlah penentu dan tolak ukur tentang kemuliaan seorang hamba. Tetapi pandangan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa bertakwa kepada. Yang kedua hadirin yang kami hormati, janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang bertakwa adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari persoalan dan masalah yang dihadapi. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hal tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Di dalam Al-Qur'an surah At-Talaq di akhir ayat kedua dan dilanjutkan di awal ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar dari masalah dan persoalan yang dihadapi, dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadirin pemirsa channel Palopo Berdakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap kita manusia hidup itu tidak luput dari yang namanya persoalan dan masalah di dalam kehidupan kita. Tetapi yang membedakan di antara kita manusia adalah besar dan kecilnya persoalan serta masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Tentu hadirin yang kami hormati, besar dan kecilnya persoalan yang kita hadapi, masalah yang membelit di dalam kehidupan kita, ketika kemudian kita senantiasa tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian akan memberikan jalan keluar apa yang menjadi persoalan dan masalah yang kita hadapi. Begitupun hadirin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rezeki tentu bukan hanya dalam persoalan materi dan uang belaka. Rezeki dalam bentuk dan wujud yang lain. Misalnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipkan kepada kita berupa anak yang soleh dan solehah yang kemudian kita didik dan tumbuh, yang kemudian patuh terhadap kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Begitupun nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang kemudian kita gunakan di dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rezeki dalam bentuk lain yang kemudian dititipkan kepada kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dorongan takwa kita dengan apa yang kemudian kita lakukan atas niat dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga hadirin yang kami hormati, bahwa janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat ke-96. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
sekiranya penduduk satu negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan keberkahan, bukakan rahmat, baik itu dari langit maupun dari bumi. Ayat ini tentu menjadi pelajaran bagi kita sekalian, bahwa untuk mewujudkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu cara yang kemudian harus kita laksanakan adalah senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian hujan turun di bumi, maka hujan tersebut akan menjadi berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebaliknya. Hujan tidak menjadi banjir, menjadi longsor dan musibah. Begitupun hadirin yang saya hormati, negeri yang kita cintai ini akan kemudian dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah dan azab, termasuk musibah wabah penyakit yang kemudian melanda negeri dan sebahagian dari negeri-negeri kaum muslimin yang ada di belahan dunia yang lain. Hadirin pemirsa Palopo Berdakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 janji Allah Subhanahu wa taala yang disiapkan kepada mereka yang senantiasa bertakwa kepada-Nya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur seluruh aspek kehidupan kita, sehingga rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah baik di dalam kehidupan kita secara pribadi, masyarakat kita maupun negeri yang kita cintai. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.